Anies Baswedan diberikan jimat rambut dari surga. Bagi saya ini menarik. Ada dua hal. Ada jimat dan ada rambut dari surga. Mari kita bahas. Sahabat Bahtera, di beranda YouTube, di beranda media online, atau kemudian grup-grup WhatsApp, beberapa beritanya berseliweran tentang jimat rambut dari surga yang diberikan kepada Anies Baswedan. Saya tidak akan membahas dari sisi politik, yang memberikan siapa dan apakah jimat itu merupakan barang keramat yang untuk meloloskan seseorang atau tidak. Saya tidak akan membahas dari sisi itu. Saya mengangkat berita ini karena menarik untuk menjelaskan tentang makna jimat. Jadi berita ini saya angkat karena ada momentum untuk menjelaskan makna jimat dan makna rambut. Itu yang menarik bagi saya. Jadi kalau banyak berita di media online dan di YouTube yang kemudian seolah-olah menyalahkan si pemberi jimat, kemudian orang beragama kok masih percaya dengan jimat, orang beragama masih percaya bahwa untuk mencapai satu goal harus dengan jimat. Nah, itu berita-berita yang bagi saya adalah berita-berita yang tendensius, berita-berita miring yang digunakan untuk menyerang salah satu calon gitu. Tetapi saya tidak akan masuk dari sana karena ini menarik. Menariknya adalah bahwa orang-orang tua kita, masyarakat Indonesia pada umumnya, yang sekali lagi masyarakat kita itu adalah masyarakat mitologi, masyarakat yang masih percaya dengan mitos-mitos yang bertebaran di Indonesia. Dan itu tidak salah. Karena sepanjang mitos itu bermanfaat, sepanjang mitos itu bisa kita maknai sebagai ajaran-ajaran yang mengandung kemuliaan atau cerita-cerita mulia di dalamnya, tentu saja kita butuh mitos-mitos itu sebagai storytelling atau cara ampuh untuk belajar. Baik. Sekarang adalah jimat. Bagi Anda yang orang Jawa tentu sudah tidak asing lagi dengan istilah jimat. Nah, mungkin Anda yang lahir di era-era modern dan tidak memaknai tentang jimat, mungkin Anda akan alergi. Kemudian Anda akan menganggap bahwa jimat itu adalah barang keramat yang mempunyai kekuatan tertentu, diberikan kepada orang sehingga orang itu juga punya kekuatan. Mungkin ada yang menerjemahkan jimat seperti itu. Tetapi bagi saya, dan bagi saya yakin ada juga yang memahami hal ini, bahwa jimat tidak seperti itu. Jimat itu berasal dari bahasa Jawa yang artinya siji sing dirumat. Satu yang pelihara atau satu yang dijaga, siji sing dirumat, jimat, satu yang dipelihara. Jadi ketika saya memberikan jimat, saya bukan memberikan benda yang mempunyai kekuatan gaib atau benda yang mempunyai kekuatan supranatural. Nah, ini mungkin di kalangan masyarakat umum atau kabar yang tersebar bahwa jimat itu adalah sebuah benda yang mempunyai kekuatan gaib, yang mempunyai kekuatan supranatural, yang bisa membangkitkan ini itu. Mungkin itu adalah persepsi sekarang. Tapi mari kita lihat bahwa jimat bukan seperti itu. Sekali lagi, jimat berasal dari bahasa Jawa yang artinya siji sing dirumat. Satu yang dipelihara, satu yang dijaga. Jadi ketika saya memberikan jimat, maknanya adalah saya memberikan sebuah pesan
bahwa ada satu hal penting yang harus dijaga. Oke, jadi kita tahu makna itu. Dan ketika orang-orang tua itu memberikan jimat kepada kita, tentu ada pesan terdalam. Ada pesan mulia, di mana dia akan menyampaikan pesan bahwa ada satu yang dijaga, ada satu yang dirumat atau dipelihara dengan sungguh-sungguh. Jadi ketika seorang Anies Baswedan diberikan jimat, maka pesannya adalah bukan tentang bendanya, bukan tentang barangnya. Pesannya adalah bahwa dia sedang diberitahu bahwa ada satu yang harus dijaga, ada satu yang harus dirumat, dijaga dengan sungguh-sungguh. Nah, jimat itu dimetaforakan sebagai rambut dari surga. Dan ini saya pandang bukan bendanya, bukan rambut yang kemudian diambil dari surga atau turun dari surga. Banyak kemudian yang mengulas itu bahwa masa ada rambut jatuh dari surga, rambutnya siapa gitu. Rambutnya malaikat atau rambutnya bidadari gitu. Nah, ini jadi polemik. Tetapi kalau kemudian kita melihat metafora-metafora itu, kita akan menangkap pesannya. Bahwa yang penting itu bukan tentang benda, tapi pesan. Nah, siji sing dirumat atau satu yang harus dijaga, satu yang harus dipelihara itu apa? Maka kemudian metafora muncul tentang rambut dari surga. Pertanyaannya kan mengapa rambut? Nah, ini menarik kan. Mengapa rambut? Ada juga metafora rambut yang dibelah 7. Itu kan memakai metafora rambut juga. Nah, ini metaforanya adalah rambut dari surga. Surga itu merupakan metafora pesan ilahi atau pesan yang sangat penting sekali. Pesan yang sangat penting yang harus dijaga, yang harus dirumat. Nah, pesan itu apa? Pesan itu adalah rambut. Mengapa rambut? Karena rambut itu menggambarkan sebuah jalan yang sangat kecil atau licin. Kalau seseorang meniti rambut, ini metafora ya, jangan diartikan, wah memang ada orang yang bisa meniti rambut. Ketika orang meniti rambut, dia akan mungkin tergelincir ke kiri atau ke kanan. Nah, ini adalah pesan bahwa bila seseorang itu duduk di dalam jabatan, seseorang itu duduk di dalam kekuasaan, seseorang itu duduk sebagai pemimpin, maka satu hal itu yang harus dirumat, kepemimpinan. Karena kalau itu tidak dirumat, kalau itu tidak dijaga, maka dia akan bisa tergelincir. Tergelincir ke kanan untuk memenuhi ego, tergelincir ke kiri untuk memuaskan teman-teman yang mendukung gitu. Jadi sangat mudah sekali tergelincir. Nah, sahabat Bahtera, mari kita melihat dengan bijak bahwa berita yang dibesar-besarkan itu bukanlah tentang benda. Bukanlah tentang wujud rambut yang diakui benar-benar datang dari surga. Karena semua itu adalah metafora. Semua itu adalah pesan mitologi. Jadi dengan kebijaksanaan kita ini, kita bisa mengurai sebuah pesan dan tidak judgement orang lain sebagai orang yang salah. Sekali lagi kalau beritanya adalah orang beragama percaya dengan jimat, percaya dengan kekuatan, percaya dengan benda yang memiliki kekuatan supranatural yang diakui sebagai jimat itu kan. Kan beritanya seperti itu. Dan dengan ini kita sadar bahwa orang tua itu sangat mungkin memberikan sebuah pesan metafora yang oleh orang-orang modern itu jarang sekali diartikan sebagai pesan yang mulia. Kenapa? Karena kita miskin literasi. Sehingga kita tidak menangkap bahasa-bahasa metafora itu. Sama seperti ketika saya membuat sebuah cerita metafora. Cerita metafora Dul Kemut. Cerita metafora Dul Kemut aja ditentang kok.
Loh, Dulkemut kok bisa begini? Dulkemut kok bisa ketemu Tuhan? Dulkemut habis mati kok hidup lagi gitu. Lo cerita aja diprotes lo. Cerita metafora aja diprotes. Artinya apa? Artinya kita nggak cerdas untuk memahami sebuah metafora. Ya jelas orang cerita metafora. Artinya kan cerita itu tidak terjadi sebenarnya. Perumpamaan atau metafora. Sekali lagi sahabat, ini bukan tentang politik, ini bukan tentang dukung-mendukung, tetapi bagaimana kita secara cerdas melihat tentang kebijaksanaan orang tua kita zaman dulu. Bila ada orang yang memberi jimat, artinya bukan tentang benda yang punya kekuatan, bukan tentang benda berkekuatan supranatural atau berkekuatan magis, tetapi tentang pesan. Siji sing dirumat, satu yang harus dipelihara, satu yang harus dijaga. Nah, apa itu yang harus dijaga? Metaforanya kembali rambut dari surga. Surga merupakan metafora pesan ilahi atau pesan mulia. Artinya bahwa sesuatu yang harus dijaga itu merupakan pesan mulia yang berupa licinnya sebuah jabatan rambut. Mudahnya tergelincir seseorang yang duduk di dalam satu tampuk pimpinan. Nah, ini kan pesan bagus sebetulnya. Pesan yang bagus untuk kita semua. Kita semuanya bisa memegang jimat itu. Siji sing dirumat, yang berupa rambut dari surga. Jadi kita sepanjang jalan akan ingat bahwa bila ada hal yang harus dijaga ketika kita berada di dalam tampuk pimpinan, sedang memegang sebuah jabatan, maka posisi itu adalah seperti rambut. Posisi yang mudah menggelincirkan kita karena ego, kekuasaan, ingin menang sendiri, menghalalkan segala cara, amarah, tikung kiri, tikung kanan, menelan kawan, menghanguskan semua yang tidak kita sukai. Bukankah ini adalah langkah-langkah yang licin? Maka dari itu, metaforanya adalah rambut. Baik, sahabat Bahtera, mari kita melihat ini bukan sebagai kontroversi konflik, atau tidak kita besar-besarkan untuk menjelek-jelekkan orang. Tidak kita besarkan untuk mencari celah salahnya orang. Karena bagaimanapun ketika metafora itu dimaknai sebagai realita, maka semua tentu akan tampak salah. Karena ketika kita melihat rambut dari surga, kalau itu kita tidak maknai sebagai metafora dan itu sebagai wujud nyata, maka kita akan lahir 1000 pertanyaan. Mosok di surga ada rambut? Kemudian kalaupun ada, turunnya dari mana? Ngambilnya dari mana? Rambutnya sepanjang apa? Kemudian jimat, lu kok percaya jimat? Orang beragama kok percaya dengan benda yang bertuah, benda yang dianggap mempunyai kekuatan magis dan spiritual. Nah, itulah kalau kita tidak melihat secara dalam. Jadi saya mengajak, mari kita lihat secara dalam bahwa jimat itu bukan benda yang berkekuatan supranatural. Jimat itu berasal dari bahasa Jawa. Siji sing dirumat, satu yang harus dijaga, satu yang harus dipelihara. Dan yang dipelihara itu adalah sebuah sikap kita agar kita tidak tergelincir ketika kita berada di atas rambut yang sangat tipis. Kita bisa tergelincir ke kiri atau ke kanan. Dan karena itu rambut, maka itu adalah sebuah pelajaran bagi kita semua sebetulnya, agar kita selalu merawat atau menjaga tujuan kita yang mulia, tujuan kita yang bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih. Mudah-mudahan kita belajar tentang jimat rambut dari surga pada berita-berita yang sedang viral di media sosial kali ini.
Terima kasih sudah bersama saya Gung Wibi di Jonggring Saloko.